Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Syafian, NIM 202333039, Program Studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan resume minggu ke-7 tugas komunikasi perpajakan saya tentang cara untuk meningkatkan dan mengefektifkan 4 keterampilan komunikasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang pertama, membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan guna menangkap informasi yang sifatnya reseptif hingga tulis dalam suatu teks. Dalam membaca, kita harus berkonsentrasi supaya menambah pengetahuan kita. Ada beberapa faktor yang bisa mendukung kita saat membaca, yaitu faktor fisiologis mengenai kondisi kita saat membaca, faktor psikologis tentang minat baca kita, dan lingkungan apakah mendukung atau justru sebaliknya menghambat kita dalam membaca. Untuk meningkatkan keterampilan membaca agar efektif, yaitu yang pertama, jangan membaca sambil tiduran. Yang kedua, membaca sendirian. Biasakan membaca di tempat yang tidak memiliki gangguan seperti kamar atau ruangan khusus. Yang ketiga, garis bawahi dan catatlah hal-hal yang penting. Yang keempat, membaca buku cetak, karena dengan membaca seseorang lebih teliti dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, baca ulang dan buatlah ulasan. Yang kedua, menulis. Menulis memiliki tujuan agar kita bisa mendokumentasikan informasi ke dalam sebuah tulisan. Agar tulisan kita bagus dan mudah dicerna atau dipahami oleh pembaca, harus menggunakan kalimat yang jelas, efektif, sederhana, dan efisien. Ada cara yang bisa membentuk kita dalam menulis dengan lancar. Yang pertama, banyak-banyaklah membaca. Karena dengan membaca, pengetahuan atau wawasan kita akan bertambah, kita tidak ketinggalan informasi, dan penggunaan kosakata kita akan bertambah, sehingga kita lebih mudah dalam menulis. Yang kedua, bimbingan gratis. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas penulis, karena bisa menemukan trik menulis dan bimbingan dalam menulis. Yang keempat, mengikuti kursus menulis online berbayar atau gratis. Yang kelima, berlatih menulis setiap hari, karena semakin sering kita berlatih, maka kita akan semakin lancar dalam menulis. Yang keenam, menerapkan teknik menulis bebas. Yang ketujuh, mencermati gaya penulis yang ternama. Yang kedelapan, menulis seperti mengobrol dengan teman. Menulis bukanlah bakat, namun kemampuan atau keterampilan skill yang kita miliki, yang kita bisa tingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, cobalah untuk meningkatkan kemampuan menulis yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, berbicara. Dalam berbicara ada 4 kriteria. Yang pertama, asal bicara. Yang kedua, ingin bicara. Yang ketiga, harus bicara. Dan yang keempat, perlu bicara. Kemampuan dalam berbicara bisa menjadi peluang bagi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Ada cara dalam meningkatkan bicara di depan umum. Yang pertama, latihan bicara secara teratur dapat membuat kita lebih siap dalam menghadapi audiens sebagai karakter. Yang kedua, banyak membaca berbagai sumber. Yang ketiga, menghilangkan rasa panik dalam diri sendiri atau menciptakan suasana dalam diri sendiri yang rileks atau santai. Yang keempat, makan makanan sehat. Yang kelima, berinteraksi dengan masyarakat. Yang keenam, hindari rasa jenuh dan memberikan kenyamanan di dalam diri sendiri. Adapun cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi berbicara kita, yaitu yang pertama, perhatikan artikulasi. Yang kedua, lakukan kontak mata. Yang ketiga, lakukan penelarasan. Yang keempat, tambahkan bahasa tubuh. Yang kelima, berbicaralah dengan santai. Yang keenam, tambahkan empati. Yang ketujuh, atur intonasi suara. Yang kedelapan, berikan kesempatan orang lain dalam berbicara. Yang kesembilan, mengontrol emosi yang ada dalam diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat, mendengarkan. Mendengarkan secara aktif bisa membuat kita menjadi lebih pintar, karena dengan mendengarkan membuat umpan balik yang konstan. Mengajukan pertanyaan membuat orang lain berpikir bahwa pendengar memberi perhatian dan benar-benar mendengarkan mereka dalam berbicara. Ada cara dalam meningkatkan kemampuan mendengar. Yang pertama, lakukan kontak mata. Yang kedua, menjaga postur tubuh. Yang ketiga, mengangguk dan tersenyum. Yang keempat, meniru bahasa tubuh pembicara. Keterampilan mendengarkan penting dimiliki untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada banyak orang. Mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencari informasi-informasi yang ada. Dapat saya simpulkan bahwa keterampilan komunikasi, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, menulis, dan mendengar, hal tersebut sangat penting dan harus dimiliki, karena hal itu sangat berpengaruh di dalam dunia bisnis.
Seorang pebisnis, DJP, manajemen keuangan, akuntan, analisis keuangan, dan yang mencakup di dalam perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga benar. Cara terbaik untuk melakukan perbaikan di dalam berkomunikasi adalah dengan menilai diri kita sendiri secara jujur. Coba perhatikan kemampuan yang ada di dalam diri kita saat berkomunikasi. Apakah ada perbaikan atau tidak? Perhatikan juga cara berkomunikasi kita. Apakah sudah benar atau masih ada yang salah? Dan selanjutnya, pusatkan dan kembangkan keterampilan kita pada bidang komunikasi yang kita masih lemah atau belum baik. Dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, banyak atau kita sering jumpai orang-orang yang tidak begitu saja penulis atau pembicara yang ulung. Mereka menjadi operator ulung dan jempolan karena mereka melakukan latihan dan praktek secara terus-menerus. Begitupun dengan seseorang yang menulis 15 buah laporan akan menghasilkan tulisan yang bagus dan lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya menulis 3 buah laporan saja. Kita belajar dari pengalaman, yaitu dari kesalahan-kesalahan di masa lampau atau dari kegagalan yang pernah kita alami atau kita lakukan. Begitu juga dengan berkomunikasi. Semakin sering kita melakukan komunikasi, maka komunikasi yang kita lakukan akan semakin efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang telah saya evaluasi dan revisi, yang mana judul artikel saya yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Kepala Surabaya Sawangan. Yang mana sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu berasal dari pajak, yang memiliki tujuan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Diskus melakukan berbagai upaya dalam penerimaan pajak, baik itu ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan penerimaan negara. Dari sektor pajak ini, salah satunya berasal dari PPh atau pajak penghasilan. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak, maka diharapkan pula semakin besar penerimaan pajak yang diterima oleh negara. PPh ini dikenakan kepada baik orang pribadi maupun kepada badan, yang selanjutnya disebut dengan wajib pajak atau WP. Wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak, yang pertama wajib pajak aktif, dan yang kedua wajib pajak non-efektif. Ada sistem self-assessment, yang mana sistem self-assessment ini memiliki arti suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-98-PJ-2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak atau DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi dua, yang mana pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Pemeriksaan ini digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan DJP di wilayah KPP tertentu. Pelunasan PPh oleh wajib pajak ada dua. Yang pertama, pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Yang kedua, pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. Variabel penerimaan pajak akan diukur dari jumlah penerimaan angsuran PPh pasal 25 dari wajib pajak orang pribadi. Adapun, wajib pajak harus menyetor pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang mana PPh ini merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, mana perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Baiklah, hanya itulah presentasi resume komunikasi perpajakan saya dan PPT artikel yang telah saya revisi dan evaluasi. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.